Shalom saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi pada tanggal 21 Juni 2020. Satu minggu mungkin kita tidak berjumpa, tapi kita percaya kasih Allah selalu bersama kita semua. Haleluya saudara-saudara. Ada sukacita dalam Tuhan pastinya. Amin saudara-saudaraku ya. Saat ini new normal sudah mulai diterapkan di Indonesia ya. Ada beberapa tempat yang sudah membuka usaha, pertokoan, mall ya, tempat-tempat usaha dan tempat-tempat pekerjaan, tapi juga tetap diterapkan protokol kesehatan yang ada ya saudara-saudara. Kita tetap harus jaga kesehatan kita dengan selalu menjaga kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, banyak minum air putih, dan juga memakai masker kalau pergi kemana-mana, apalagi kalau kita pergi keluar rumah ya saudara-saudaraku. Nah hari ini saudaraku, saya akan melanjutkan kembali firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu, tetapi judulnya pada hari ini hari perhentian. Kalau minggu yang lalu saudaraku, saya lebih fokus kepada sikap hati kita mencontoh umat Israel yang tidak masuk tempat perhentian, tentang jangan keraskan hati kita. Tetapi hari ini saya lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk masuk hari perhentian. Dan ini hal yang sangat penting saudara-saudaraku. Kita sudah dibekali oleh firman Tuhan minggu yang lalu untuk kita tidak boleh keras hati dalam hidup ini, apalagi keras dengan Tuhan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sia-sia ada. Lebih baik kita punya hati yang lemah lembut kepada Tuhan, rendah hati. Kita sadar kita ini cuma ciptaan Tuhan. Kita ini ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini judul khotbahnya hari perhentian. Saya ambil dalam Ibrani pasal yang keempat. Kita buka Ibrani 4 ayat 7 sampai dengan 13. Kita buka Ibrani pasal 4 ayat 7 sampai dengan 13. Sudah dapat semua? Kita akan baca bergantian saudara-saudaraku ya. Konsen, fokus. Ibrani 4 ayat 7 sampai dengan 13. Saya akan lebih dahulu baca 1, 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini adalah renungan lanjutan dari minggu yang lalu. Kalau inti nasihat minggu yang lalu yaitu jangan keraskan hati, dan bicara juga tentang ketaatan hidup manusia sampai akhir. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan suatu tempat buat orang-orang yang hidupnya berharap dan bergantung kepada Dia. Di dalam kitab Ibrani ini disebut suatu hari, yaitu hari perhentian.
Saudara-saudaraku, kita meyakini ada tempat perhentian yang abadi atau tempat perhentian yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, asalkan mau setia dan taat kepadanya. Amin, saudaraku. Ini keyakinan kita, ini iman kita. Dan jangan sampai saudara-saudara, dalam kita meyakini ini, kita bergeser. Kita mulai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati Tuhan. Saudara, contoh, saya baca dulu Ibrani 4 ayat yang kedua. Perhatikan Ibrani 4 ayat yang kedua. Atau saya mulai dari ayat 1, saudara. Karena ayat 1 ini juga saya singgung minggu yang lalu ya. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Perhatikan, sebab itu baiklah kita apa? Waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Perhatikan ayat kedua ini, saudaraku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini dia, saudaraku. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudaraku, satu catatan yang sangat penting di sini, sebelum kita masuk dalam 3 poin yang akan saya bagikan pada hari ini, bagaimana berita firman Tuhan yang adalah kabar kesukaan bagi umat manusia, ternyata bagi orang-orang yang tidak percaya itu tidak berguna, saudara-saudaraku. Saudara, ini satu hal yang sangat menyedihkan. Harapan saya, doa saya, semua kita yang mendengarkan khotbah ini, yang menonton khotbah ini, menjadikan firman Tuhan itu satu kesukaan, saudaraku, satu manfaat berguna buat kehidupan kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, kita kembali kepada ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya akan membawa kita semua untuk merenungkan 3 hal pada hari ini. Bagaimana kita meresponi, menantikan hari penantian itu. Kita baca kembali Ibrani 4 ayat yang ke-11. Saya minta Oma tolong bacakan Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ibrani 4 ayat 11. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Saudara, yang pertama, ada kata baiklah kita apa? Berusaha. Baiklah berusaha. Yang pertama, saudara-saudaraku, bagaimana sikap hati kita, bagaimana cara kita untuk menyongsong, untuk menyambut, untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, saudaraku. Tempat yang abadi, tempat yang kekal, yang disediakan bagi orang yang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana? 1, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Amin. Bisa katakan amin. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, untuk membandingkan firman Tuhan ini, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk buka Injil Lukas ayat 2 ayat pasal 13 ayat 23 sampai 24. Kita buka Injil Lukas pasal 13, saudara-saudaraku. Kita buka, saya tunggu semua sudah dapat. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Saya baca buat kita semua. Kalau saudara sudah dapat, perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus maksudnya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saya ulangi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Haleluya, saudaraku. Kita merasakan, saudara-saudaraku, bahwa hidup ini kita harus berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau ini menyangkut keselamatan, tentang hari perhentian, Tuhan Yesus sudah bicara sejak waktu dia ada di bumi ini. Dia bicara kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kalau bicara sesak, saudara-saudaraku, itu suatu kondisi keadaan orang tuh seperti tidak bisa bernafas. Betul kan? Ya kan? Saya pernah berapa kali sering naik komuter lain, saudara-saudaraku, dari tujuan Kota Bogor menuju Jakarta. Kalau kita naik komuter lain sebelum masa pandemi, itu sesaknya luar biasa, saudaraku. Sepi dan sesak. Saya coba membandingkan ini dengan apa yang Tuhan bilang. Tidak enak, saudara, tidak ada geraknya di sana. Tetapi kita harus berjuang. Kalau kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus ini, ada yang bertanya, Tuhan, sedikit saja orang diselamatkan? Tuhan bilang, kamu harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Kita tetap terus berjuang. Berjuang, ya, beritakan firman kepada orang keluarga rumah kita. Berjuang, berusaha ajak keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Itu perjuangan, saudaraku. Dalam perjuangan ini, dalam usaha ini, jangan patah semangat. Saya tulis di sini, jangan patah semangat dan jangan putus asa. Amin. Amin. Banyak godaan, ujian di sekeliling kita. Saya ulangi, banyak godaan, ujian di sekeliling kita. Tetapi yakinlah dan percaya, Tuhan pasti bersama dengan kita. Amin. Tidak enak, saudaraku, memang. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, berjuanglah. Bahkan kalau kita kembali kepada kitab Ibrani tadi, kata kita harus berusaha. Amin, saudaraku. Jadi tidak bisa setelah kita jadi orang Kristen, orang percaya terima Tuhan, oh kita jangan merasa, oh saya pasti masuk surga. Tidak ada. Kita tidak boleh percaya seperti begitu, sekali selamat tetap selamat. Kita harus berjuang. Bahkan Paulus pernah katakan dalam kitab Filipi, dia bilang begini, saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini yang menonton video khotbah ini, kalau saudara adalah orang Kristen, saudara sungguh-sungguh untuk hidup dalam dunia ini. Saudara harus berjuang bagaimana menyukakan hati Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Perjuangan ini, saudaraku, bukanlah perjuangan yang mudah. Ada air mata yang harus kita keluarkan, ya. Ada harga yang harus kita bayar. Kita mungkin dilukai orang, disakiti orang. Tapi kalau kita memandang kepada Kristus Yesus di kayu salib, dia pernah mati di sana. Dia menanggung segala penderitaan saya dan saudara. Yesus pernah alami, saudara-saudaraku. Yesus pernah alami hal begitu. Sampai puncaknya, dia mati di bukit Golgota. Hari ini, saudaraku, kita ada di dalam dunia ini. Kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sempit, kata Tuhan Yesus. Saudara, jangan hentikan perjuangan. Amin. Jangan hentikan sampai kita menutup mata. Mari kita tetap terus berjuang. Berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Berikan seluruh hidupmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Biarlah dia menjadi Tuhan kita dan kita hambanya. Kita menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi kita lihat, tempat perhentian itu sudah disiapkan Tuhan, sudah disediakan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan bilang, aku pergi ke rumah Bapa, aku menyiapkan tempat bagimu. Saudara, rindukah engkau akan masuk ke sana? Saya rindu, saudara-saudaraku. Suatu hari kelak, kalau kita sudah tidak tinggal di dunia ini lagi, kita kembali berjumpa di dalam Firdausnya Tuhan, surga yang kekal, berjumpa lagi. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau di dunia ini Tuhan masih izinkan ada penderitaan, ada kesulitan, ya,
ada kepedihan, ada kesedihan yang kita alami. Itu hal yang biasa, saudara-saudara. Amin. Justru kekuatan kita tetap di dalam Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, tolong Oma bacakan kembali Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Tadi ayat 11 ya yang pertama. Sekarang ayat yang ke-12 ya. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin, saudara. Perhatikan, firman Allah itu apa? Hidup, kuat, dan lebih tajam. Haleluya, saudaraku. Dia hidup, kuat, dan lebih tajam. Waduh, luar biasa. Nah, perhatikan saudaraku. Yang kedua, kalau yang pertama, bagaimana respon kita, sikap hati kita untuk menyambut masuk ke tempat perhentian yang disiapkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang, ya. Yang kedua, sesuai dengan ayat yang tadi dibaca, hiduplah dan berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hiduplah dan berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara, kita buka sebentar di dalam Roma pasal yang ke-10. Di dalam Roma pasal yang ke-10, sebagai firman Tuhan kita akan coba membandingkan di sana. Roma 10 ayat 10 sampai dengan 11. Perhatikan firman Tuhan berikut ini, saya baca buat saudara. Roma 10 ayat 10 sampai dengan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, apa? Tidak akan dipermalukan. Saudara, firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kitab suci, artinya kita percaya kepada Dia, maka kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Satu ayat lagi dalam kitab Mazmur 119. Saya tunggu semua yang dapat. Nanti kembali saya minta tolong Om membacakan Mazmur 119 ayat 30. Mazmur 119 ayat 30. Mazmur 119 ayat 30. Haleluya. Ayat 30-nya. Mazmur 19 119. Ya, Mazmur 119 Ayat 30. ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, Iya. telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Katakan amin, saudara. Amin. Hidup ini kita mau memilih jalan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena jalan kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam dari pedang manapun juga. Amin, saudaraku. Bahkan tadi dalam kitab Ibrani dikatakan, saudaraku, bahwa firman Tuhan itu dia menusuk amat dalam. Saudara, bagi orang yang membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan benar-benar akan menusuk ke dalam hatinya. Amin, saudaraku. Benar. Kenapa firman Tuhan itu mengandung kuasa? Firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam, sehingga dia menusuk amat dalam kepada orang-orang yang mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Tapi pedang Tuhan ini pedang yang penuh dengan kasih, saudara-saudara. Amin. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tapi Tuhan juga menegur saya dan saudara, mendisiplinkan kita kalau kita salah. Kalau kita kembali pada Ibrani tadi, saudaraku, kita sedih bahwa orang-orang pada masa waktu lalu sudah dikasih kabar kesukaan, tetapi firman itu tidak berguna bagi mereka. Tadi kita sudah baca, bukan? Baca ulang ya, Ibrani 4 ayat 2, saudaraku. Ibrani 4 ayat kedua. Saya baca lagi ayat keduanya.
karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kabar kesukaan itu firman Tuhan, saudara. Amin. Sama seperti kepada mereka. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ibrani 4 ayat 2, saudaraku. Tetapi firman pemberitaan itu apa? Tidak berguna bagi mereka. Saudara, tolong dijawab dari hati saudara yang paling dalam. Bagi saudara, firman Tuhan itu berguna nggak? Berguna. Berguna tidak? Berguna. Tadi di Mazmur sudah dibacakan. Aku telah memilih jalan kebenaran. Amin. Jangan cuma sekedar hafal ayat, tapi saudara tidak memilih jalan kebenaran. Aku telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku, kata firman Tuhan. Artinya apa? Aku telah menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup ini. Haleluya, saudaraku. Amin. Salah satu contoh perjuangan kita, saudara rela datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Untuk beribadah. Iya benar, saudaraku. Karena banyak orang sekarang yang mungkin merasa, saya sudah tidak butuh Tuhan, sudah malas datang ke rumah Tuhan. Sekarang gampang kan? Tinggal buka handphone, buka YouTube, nonton khotbah. Ya, betul. Bagus untuk menambah iman kita. Tetapi saudaraku, yang tidak boleh juga kita abaikan persekutuan sesama orang percaya. Karena itu yang pernah diajarkan oleh Tuhan pada waktu peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya, orang-orang percaya berkumpul. Dan selalu saya suka sampaikan kepada saudara, kita saling menasihati. Tapi tidak apa-apa, kita berjuang dalam hidup ini. Betul ya Om ya? Kita berjuang dalam hidup ini. Berjuang untuk menyadarkan anggota keluarga kita. Berjuang untuk mengingatkan keluarga kita. Berjuang untuk mengingatkan orang sekitar kita. Tuhan masih tetap setia kepadamu. Amin, saudaraku. Tapi nanti suatu hari kelak, kalau tiba saatnya, semua itu tidak ada gunanya lagi. Selagi masih ada waktu, selagi mata kita terbuka, selagi nafas ada dalam hidup kita, pergunakan waktu dengan baik dan bijak, saudara-saudara. Amin. Iya. Mazmur tadi indah ya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Tidak salah pilihan kita. Tidak sia-sia kita sudah mau mengikuti dan mengiringi Yesus. Iya. Saudara pikir Tuhan Yesus itu dapat murid langsung semua itu tiba-tiba langsung setia tiba-tiba? Tidak bisa, saudara. Tidak. Ada yang mengkhianati juga rupanya. Sama, saudara. Kita hanya bisa berdoa supaya orang-orang yang kita kasihi kembali membuka hati. Kalau mereka membuka hati, saudara, maka firman Tuhan itu benar-benar akan seperti pedang tajam bagi mereka, menusuk amat dalam. Mereka akan ditegur. Kamu tidak boleh seperti begini. Kamu tidak boleh seperti begitu. Itu dikatakan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Benar, saudaraku. Kalau kita baca dengan sungguh kebenaran firman Tuhan, waduh luar biasa. Ini obat hidup yang luar biasa, saudara-saudaraku. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua itu ya. Pertama, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita berjuang, ya. Yang kedua, kita mau hidup dan berjalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, tolong Om bacakan Ibrani pasal 4, Om baca ayat 13-nya, ya. Om baca ayat 13-nya. Ibrani 4 pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Saudara, kalau kita ingat yang minggu lalu saya sampaikan bahwa salah satu kegagalan orang-orang Israel masuk hari perhentian adalah mereka tidak setia sampai akhir. Ya, karena kekerasan hati, ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka, suka memberontak dan melawan Tuhan. Nah, Ibrani pasal 13 ini membuktikan bahwa pada akhirnya seluruh kehidupan saya dan saudara akan terbuka di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita merespon, menyiapkan hati kita untuk menyambut hari perhentian itu. Yang ketiga, kita bangkit dan mau memperbarui hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau kita baca 13 ini mengingatkan kita, saudara, kita memang pernah jatuh.
kita jatuh bangun, jatuh lagi dalam dosa, bangkit lagi, gagal lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, gagal. Karena kita masih manusia, saudara. Masih banyak yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan tolong kita. Mari, saudaraku, yang ketiga, kita mau bangkit dan memperbarui hidup kita. Kenapa, saudara? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi nantinya. Nah, sebagai perbandingan, kita buka Roma pasal 12. Kembali kita buka Roma pasal 12. Sebagai ayat yang terakhir, saudaraku, ya, ini Roma 12 ayat 2. Saya ajak kita baca sama-sama, saudaraku, ya. Berkaitan dengan Ibrani pasal 4 tadi di ayat ke-13. Kita baca bersama-sama Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, menjadi serupa dengan dunia ini tidak boleh, kata firman Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, bangkit dan perbarui hidup kita. Bahasa asli yang dipakai itu metanoia, saudara-saudara. Metanoia itu satu perubahan hidup, saudaraku, perubahan pola pikir. Diilustrasikan seperti ulat bulu menjadi kepompong, kemudian jadi apa? Kupu-kupu, saudara-saudaraku. Nah, ulat bulu itu kan tidak bisa terbang. Kepompong belum bisa terbang. Tapi kupu-kupu dia sudah bisa terbang. Amin, saudaraku. Orang sudah mengalami kebenaran Tuhan, dia bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Seperti kupu-kupu yang terbang. Tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Saya selalu mengambil contoh atau ilustrasi seperti ikan di laut. Air laut itu asin, tetapi ikan yang berenang, yang hidup tinggal di dalam air laut itu, dia tidak asin, saudara-saudara. Kecuali kalau sudah diasinkan, yaitu ikan asin namanya. Tapi ikan yang ada hidup di dalam laut itu, dia tidak asin. Saudara, ada dalam dunia yang saya selalu suka, dunia yang penuh dengan kepalsuan, dunia yang jahat, ya, dunia yang ingin menjatuhkan saya dan saudara. Firman Tuhan sudah bilang kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kalau dunia ini penuh dengan kemunafikan, kita tidak boleh munafik, bukan? Amin. Dunia ini penuh dengan iri hati, kita tidak boleh iri hati. Haleluya. Dunia ini penuh dengan keserakahan dan ketambakan, tapi anak-anak Tuhan tidak boleh serakah dan tambak. Dunia ini penuh dengan orang yang pelit, orang yang kikir, yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi anak-anak Tuhan hidupnya mau bermurah hati, memberikan berkat dan membagi berkat sesama orang percaya. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita kembali kepada Ibrani tadi, saudaraku, ayat emas kita tadi, bahwa segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Betul kan tadi kan? Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku, di hadapan Tuhan. Saya pun demikian, saudara pun demikian. Kalau saudara ada bukan satu kekeliruan, kesalahan, dan saudara rasa itu dosa, saudara pasti saudara hatinya gelisah, ya kan? Cepat-cepatlah mohon ampun kepada Tuhan. Amin. Cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Bertobat, Tuhan, baharui hatiku kembali. Aku mau bangkit kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Seorang raja, Daud, dia pernah jatuh dalam dosa berzina. Dia cepat minta ampun kepada Tuhan. Ya, catatan Alkitab mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah salah. Saya pun juga dengan Tuhan, saudara pun juga dengan Tuhan seperti demikian. Kita mau bangkit hari depan kita. Kenapa, saudaraku? Karena hari perhentian Tuhan hanya disediakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh, berusaha, berjuang dalam hidup ini, dan mau mengalami pembaruan dalam hidup ini. Amin. Jadi kalau firman Tuhan hari ini, besok, kapan saja saudara baca dan dengar, itu menegur saudara, saudara tidak boleh marah. Amin. Saudara tidak boleh tersinggung. Karena firman Tuhan benar-benar pedang bermata dua. Dia sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Waduh, saudaraku, luar biasa ya firman Tuhan itu.
Jadi jangan heran kalau ada ayat berkata, langit dan bumi akan berlalu hilang lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan hilang lenyap. Amin saudaraku. Hari ini mari saudaraku, jadikan kabar kesukaan ini ada kesukaan buat saya dan saudara, berguna bagi saudara dan saya. Mungkin bagi orang-orang dahulu yang tidak percaya Tuhan, orang Israel dulu atau orang sekarang, tidak berguna baginya. Tapi hari ini dan untuk selama-lamanya firman Tuhan itu berguna buat saya dan saudara. Amin. Berjuang terus ya saudaraku. Selamat berjuang, selamat terus menghadirkan Tuhan dalam hidup ini saudaraku. Kita sama-sama bangkit, memperbarui hidup kita sampai kita menutup mata. Mari, waktu dan kesempatan hanya tinggal sedikit lagi saudaraku. Manfaatkan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
kasih-Mu.